Halo teman-teman semua. Pada kali ini kita akan menganalisis konsep dari sifat-sifat irisan kerucut. Adapun sifat-sifat dari irisan kerucut, yang pertama adalah parabola, yang kedua elips, dan yang ketiga hiperbola. Nah, kemudian kita akan terapkan ke dalam matematika dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Gary Nuslotobi. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ada parabola. Parabola merupakan irisan dari kerucut yang di bagian sampingnya. Kemudian elips itu merupakan irisan dari kerucut yang menyilang, yang miring. Kemudian hiperbola itu merupakan irisan kerucut yang dimana terdapat dua kerucut yang bertolak belakang, kemudian kita mengirisnya secara vertikal dan kita akan menemukan dua hiperbola. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Bagaimana itu konsep dasar dari parabola? Pengertian dari parabola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu dan garis tertentu. Titik itu adalah titik api atau yang biasa disebut dengan titik fokus. Kemudian garisnya itu merupakan directrix. Misalkan saya punya satu titik, kemudian saya punya satu garis pada bidang datar. Jika saya hubungkan, maka terdapat jarak. Ketika saya hubungkan, maka akan terdapat titik-titik, sehingga pada akhirnya akan membentuk sebuah parabola. Dan setelah kita menggambar grafik tadi, parabola sudah terbentuk. Kita misalkan titik fokusnya adalah F P, 0. Nah, kemudian kita tarik garis. Yang kita notasikan pada titik itu adalah E, X, Y. Kemudian kita tarik garis lagi. Yang kita notasikan garis dari titik ke G, garis G, yaitu kita notasikan dengan garis G negatif P, X. Mengapa negatif P? Karena kita ambil dari titik pusat, titik sumbu koordinat. Berarti jarak dari titik pusat ke fokus adalah P, dan jarak dari pusat ke directrix adalah negatif P. P itu apa? P adalah parameter. EF sama dengan EG. Nah, EF itu jaraknya, itu kita menggunakan segitiga Pitagoras. Nah, untuk menentukan, kita bisa melihat bahwa jaraknya itu adalah akar dari X kurang P kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu Pitagoras, teman-teman. Kemudian itu sama dengan X ditambah P. Jarak dari E ke G itu adalah X tambah P. Kemudian kita dapat ketahui bahwa ketika kita mengkuadratkan kedua ruas, maka akarnya akan hilang, sehingga X kurang P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. Selanjutnya X kurang P itu dikali dengan X kurang P ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kali dengan X tambah P. Hasilnya adalah X kuadrat kurang 2PX tambah P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2PX ditambah dengan P kuadrat. Nah, selanjutnya ada bagian yang kita hilangkan, coretkan, sehingga hasilnya akhirnya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Untuk parabola yang terbuka ke atas itu adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Kita melihat ada parabola di atas yang puncaknya tadi 0,0 dengan titik fokusnya adalah P dan directrixnya adalah negatif P. Panjang latus rektumnya adalah mutlak 4P.
Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan Y, dan yang terakhir, jika P kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Nah, dari contoh soal di atas, kita diminta untuk menentukan fokus, menentukan sumbu simetri, menentukan persamaan dari directrix, dan menentukan panjang latus rectumnya. Kita melihat bahwa persamaan yang sudah diketahui adalah X kuadrat sama dengan negatif 16Y. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan fokusnya. Fokusnya itu adalah 4P sama dengan negatif 16. Dengan demikian P sama dengan negatif 4. Oleh karena itu P-nya adalah 0, negatif 4. Selanjutnya sumbu simetri. Karena dia ada di titik puncak, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Persamaan directrixnya adalah Y sama dengan 4. Nah, panjang latus rectum. Panjang latus rectum 4 kali P. 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah 16. Nah, teman-teman bisa melihat pengertian dari elips. Pengertian elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap suatu titik tertentu adalah tetap atau konstan. Nah, dua titik tertentu itu adalah titik fokus yang merupakan nilainya 2C, dan jumlah jaraknya adalah 2A. A lebih besar dari 0. Nah, misalkan saya punya dua titik pada koordinat kartesius. Nah, ketika saya menghubungkan dua titik tersebut, maka jaraknya itu akan selalu sama. Jumlah jaraknya. Yang pertama, jumlah jaraknya akan sama. Berkelanjutan sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu bentuk pada bidang datar yang namanya elips. Kita dapat ketahui pada gambar tersebut ada yang namanya titik 0,B dan titik 0,negatif B. Nah, itu merupakan sumbu minornya, sumbu pendeknya. Kemudian ada yang namanya titik 0,C dan 0,negatif C. Itu merupakan titik fokusnya. Kemudian ada titik puncak yaitu A,0 dan negatif A,0. Itu merupakan titik puncaknya. Berarti dalam elips ada 4 titik puncak. Selanjutnya kita menentukan persamaan dari elips. Nah, kita ketahui bahwa TF1 ditambah TF2 itu sama dengan 2A. Karena jumlah jaraknya itu sama dengan 2A. Oke, kita mengetahui bahwa TF1 itu adalah A kuadrat dikurang C kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali A kuadrat kurang C kuadrat. B kuadrat kita substitusikan. B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, maka B kuadrat X kuadrat ditambah dengan A kuadrat C kuadrat itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Kemudian kita kalikan kedua ruasnya dengan 1 per A kuadrat B kuadrat, maka hasilnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita bisa melihat unsur-unsur dari elips. Yang pertama itu ada fokusnya ada 2. Yang kedua adalah jumlah jaraknya itu adalah 2A. Ada juga yang namanya sumbu mayor dan sumbu minor. Kemudian latus rectumnya itu adalah DE sama dengan KL sama dengan 2B kuadrat per A. Titik pusatnya itu adalah titik potong dari sumbu mayor dan sumbu minor. Titik puncaknya ada 4, yaitu A1B1, A2B2. Yang keenam adalah berlaku yang namanya B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Untuk persamaan elips yang berpusat di 0,0 itu berlaku yang namanya persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu titik fokusnya ada pada plus minus C,0. Titik puncaknya ada pada plus minus A,0. Sumbu mayornya 2A, sumbu minornya 2B, dan latus rectumnya adalah 2B kuadrat per A. Nah, selanjutnya kita melihat contoh soal. Kita ingin menentukan persamaan elips yang titik puncaknya adalah pada
13,0 dan titik fokus 1 negatif 12,0, titik fokus 2 adalah 12,0. Nah, kita melihat bahwa pusatnya adalah 0,0. Kita bisa menentukan dengan yang berlaku B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Maka kita bisa menentukan B-nya adalah B kuadrat sama dengan 5. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan persamaan elipsnya. X kuadrat per A tadi berapa? A-nya adalah 13 ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat. B-nya berapa? B-nya adalah 5. Dengan demikian hasilnya adalah X kuadrat per 169 ditambah dengan Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk pada materi hiperbola. Nah, materi hiperbola ini kita lihat yang pertama adalah pengertiannya. Nah, kita lihat sama-sama. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap atau konstan. Nah, dua titik itu adalah titik fokus. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar di atas, gambar hiperbola. Nah, kita mempunyai hiperbola dengan titik fokusnya ada dua, titik fokus F1, F2. Selanjutnya, kita melihat bahwa di situ ada titik puncak A dan B. Nah, pusatnya itu ada di 0,0. Nah, kita melihat di situ ada garis yang memotong pada F1, F2. Nah, garis D, E, dan KL. Nah, adapun terdapat diagonal G1, G2. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat jaraknya itu dari D ke K itu kita notasikan sebagai M, dan jarak dari E ke L itu kita notasikan sebagai N. Ya, kita melihat persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang D kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita melihat bahwa yang pertama, hiperbolanya terbuka ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, kita bisa mengetahui titik fokusnya. Titik fokusnya yaitu F1 sama dengan, atau F1-nya adalah negatif C,0 dan F2-nya adalah C,0. Titik puncaknya ada di negatif A,0 dan A,0. 4. Kita melihat sumbu simetri. Ada sumbu utama yaitu sumbu X, dan sumbu sekawan adalah sumbu Y. Yang kelima, sumbu nyatanya ada AB sama dengan 2A, dan sumbu imajinernya adalah MN sama dengan 2B. Lihat latus rektumnya. Latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Dan kita mempunyai garis G1 dan garis G2 yaitu asimptot. Nah, dari contoh soal kita bisa ketahui bahwa ada titik fokusnya yaitu 13,0 dan negatif 13,0, dengan titik puncaknya adalah negatif 5,0 dan 5,0. Kita diminta untuk menentukan persamaan hiperbolanya. Kita mengetahui bahwa fokusnya tadi adalah plus minus 13 dan puncaknya adalah plus minus 5. Fokusnya adalah C dan puncaknya A. Dan demikian kita tinggal mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat, C kuadrat. Maka dengan demikian kita bisa menentukan nilai B-nya. B-nya yaitu 12. Oleh karena itu, kita bisa menentukan persamaannya. X kuadrat per A kuadrat. A tadi adalah 5. Dikurang dengan Y kuadrat per B. B-nya adalah 12. Oleh karena itu, persamaannya kita bisa peroleh X kuadrat per 25 kurang Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.